disebutkan al-waqtu kasayf, ya kalau waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu gota'ak, apabila engkau tidak pandai menggunakan waktu, maka waktu yang akan menggunakanmu. Artinya kayak pedang, ya kalau apabila engkau tidak bisa menggunakan pedang, maka pedang tersebut akan melukai. Begitu juga apabila kita tidak bisa menggunakan waktu. Harusnya waktu itu kan ada waktu ibadah, ya Allah. Ada waktu untuk dunia, ada juga waktunya. Untuk ibadah ada juga, untuk waktu bercari ada juga. Jadi semuanya itu ada waktunya. Tapi kalau kita tidak mengatur lah, waktu segan Al-Quran gak ada, waktu segan bamajlisan gak ada, waktu segan qiyamul lail gak ada, waktu segan ke masjid gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ila ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid daranil amin. Berkata al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, hendaklah kalian bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, jadi kita dianjurkan untuk bersegera untuk minta ampun. Itu ulama mengatakanlah apabila orang itu sadar bahwasanya hidup tidaklah selamanya. Artinya suatu saat dia akan kembali dan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 perubahan yang akan
yang berdampak di dalam kehidupannya. Yang pertama, dia akan segera untuk bertaubat. Nah, kalau orang sadar ya kah, hidup kada salawasannya akan segera untuk bertaubat. Yang kedua, dia akan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya kah, merasa cukup, kada hendaknya mencari lebih. Sebab bilanya mencari lebih di dunia ini kada ada habisnya dan kada bakal merasa lebih. Tapi kalau hanya mencari cukup, insya Allah cukup. Nah, yang ketiga, yang terakhir, dia akan semangat untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga perubahan ini akan terjadi bagi orang yang merasa bahwasanya hidup tidaklah selamanya. Nah, wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Hendaklah kalian bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Artinya kasih minta ampun. Karena manusia pasti bisian dosa, ya kah? Setiap manusia pasti punya dosa. Kadada manusia itu bersih daripada dosa, kadada pasti ada dosa. Nah, yang dirasa atau yang tidak dirasa. Dan orang soleh itu bukan mereka yang tidak punya dosa, ya kah? Wali itu bukan mereka yang tidak punya dosa. Mereka punya dosa, tapi mereka sadar dan kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan. Nah, itu disebutkan khairul khata at-tawwabun. Sepaling baik orang yang bersalah adalah orang yang mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan khilaf. Nah, tapi wa khairul khata at-tawwabun. Sepaling baik orang yang bersalah adalah orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Hendaklah kalian kembali kepada ampunan dari Tuhan kalian. Bersegera untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga. Lah kasih mendapatkan surga. Ya kah? Karena waktu kita untuk mendapatkan surga itu terbatas. Kada balalawasan ya Allah. Mbah, kita hidup di dunia ini kan tujuannya adalah mendapatkan supaya nyaman, ya kah, di kehidupan selanjutnya. Supaya mendapatkan keselamatan di kehidupan selanjutnya. Wa ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya ila qattariq ilal watan. Tidaklah dunia ini tempat kita selamanya, akan tetapi dunia ini adalah jembatan untuk di kehidupan yang abadi selanjutnya. Nah, di dunia ada selawasan, ya kah? Sepanjang apapun umur kita pasti ada ujungnya. Setinggi apapun pangkat kita tidak selamanya, sebanyak apapun harta kita ada waktu nantinya itu harta tidak ada manfaatnya. Nah, wa ma hadhihi dunya bidari igamatin. Tidaklah dunia ini tempat kita selamanya. Wa ma hiya ila qattariqi ilal watan. Akan tetapi dunia ini adalah sebagai jembatan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi nantinya di hari kiamat. Nah, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mendapatkan surga. Nah, mudahan kita masuk surga seberataan ya Allah. Jadi intinya hendak mendapatkan surga itu terbatas. Waktu kita ini terbatas, hendak mendapatkan surga, hendak nyaman, terbatas. Jadi waktu itu terus berlalu. Apabila kita bisa menggunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, salamatan. Tapi kalau kita kada bisa lah menggunakan, menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nah itu bisa kada salamata. Makanya disebutkanlah laisa yatahassar ahlul jannah fil jannah. Tidaklah disesali oleh penduduk surga terkecuali 1 detik berlalu daripada umurnya namun tidak digunakan untuk
beramal beribadah. Nah, itu sesuatu yang disesali oleh orang-orang di dalam surga. Di dalam surga nah harusnya kada ada penyesalan ya Allah. Harusnya di dalam surga tuh kada ada penyesalan lagi. Nikmat berataan, nyaman berataan dalam surga itu. Amun di apa ngarannya di dunia, nyaman-nyaman di dunia bercampur sakit masih ya Allah. Makan nyaman benajar, tapi bila kebanyakan makan sakit parut. Artinya nyaman bercampur sakit, iya kah? Nyaman ya, nyaman di dunia masih bercampur sakit masih. Tapi kalau nyaman di akhirat, itu ada lagi sakit lagi. Nah, aturannya di akhirat, di dalam surga itu ya Allah, dalam surga itu kada ada lagi penyesalan. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan laisa yatahasar ahlul jannah fil jannah illa marrat bihim sa'ah lam yadhkurullahu fiha. Tidaklah menyesal penduduk surga kecuali yang mereka sesali adalah satu detik yang mereka lewati di dunia ini namun tidak mereka gunakan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu detik yang kita lewati di dunia ini sangatlah berarti. Nah, ya sangat berarti, sangat bernilai. Makanya disebutkan al-waqtu kasayf ya Allah. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu gota'ak. Apabila engkau tidak pandai menggunakan waktu, maka waktu yang akan menggunakanmu. Artinya kayak pedang ya Allah. Apabila engkau tidak bisa menggunakan pedang, maka pedang tersebut akan melukai. Begitu juga apabila kita tidak bisa menggunakan waktu. Harusnya waktu itu kan ada waktu ibadah ya Allah. Ada waktu untuk apa namanya dunia, ada juga waktunya. Untuk ibadah ada juga, untuk waktu bercari ada juga. Jadi semuanya itu ada waktunya. Tapi kalau kita tidak matur lah, waktu segan Al-Quran kada ada, waktu segan bamajlisan kada ada, waktu segan apa namanya qiyamul lail kada ada, waktu segan ke masjid kada ada. Nah, itu ujar ulama al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu gota'ak. Apabila engkau tidak lihai, tidak pandai menggunakan pedang, maka pedang tersebut akan melukai bahkan membunuhmu. Begitu juga waktu. Apabila kita tidak bisa untuk mengatur waktu, maka waktu akan membinasakan kita. Nah, jadi berlalu waktu kita namun tidak digunakan untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi penyesalan nantinya di dalam surga. Harusnya dalam surga tidak ada penyesalan, tapi ada penyesalan. Apa yang mereka sesali? Berlalu satu detik daripada umurnya namun tidak digunakan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Augatuka umruka ra'su malika. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan inilah dah umur, dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini adalah modal kita selamat lah, modal kita selamat. Nah, ya mudahan kita selamat seberataan. Wa jannatin, dan segeralah kalian untuk mendapatkan surga. Nah, segera mendapatkan surga. Ya karena terbatas panglah. Jadi di surah Allah taala lah kasih terbatas. Apalagi umur sudah tua. Wah, ini kada lawas lagi nih. Gigi tapi ada lagi makan yang karas-karas tuh udah kawal lagi dah. Makan yang karas-karas. Nasi kakarawan menggurunom lah, nasi kakarawan kada kawal lagi dahulu kawaja. Wah, ini kada kawal lagi. Kemudian pulang apa ngarannya rambut putih ya Allah. Nah, mata ada tapi kawal lagi melihat tuh tapi jelas lagi ya Allah. Kadang-kadang tatulian juga. Ini kada lawas lagi ini. Apalagi bapak periksa mah banyak mana sudah. Komplikasi penyakit nih, asam uratnya ada, kolesterolnya ada. Nah, ini lakas saja. Jangan lambat lagi. Jangan merasa anum lagi gitu. Anda sudah tua. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Ujar Allah Subhanahu wa taala, ayo segera
untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan dan segera untuk mendapatkan surga. Segera, cepate, lakase. Waktu sudah terbatas. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu disifatkan oleh Allah supaya kita ini kacar nih ya Allah. Surga itu kayak apa sekarang? Arduhas samawati wal ard. Surga itu luas benar. Luas benar. Jadi jangan takutan ibaratnya kehabisan apa jorang itu? Kehabisan tiket ya, lain kehabisan tiket atau kehabisan apa? Set ke jorang tuh. Ibaratnya kayak bangku itu kan terbatas. Ya Allah. Bangku terbatas ya Allah. Dalam surga itu ada terbatas. Cuma banyak orang kedahakun. Ada orang masuk surga nih ya Allah lah. Nah, jadi amankan set surga Anda. Amankan set. Paham juga yang Tuhan ingin set. Set tuh apalah bahasa yang nyamannya ya set tuh ya. Apa ya Allah? Tempat duduk. Iya, tempat duduk. Nah, kayak pesawat tuh kan ada terbatas ya Allah. Ya kan, satu pesawat tuh berapa lah tempat duduknya. Nah, jadi kada kawa overload, kada kawa balalabihan tuh kada kawa. Ya kan? Jadi tiket surga ini dijual bebas lah, dijual bebas. Siapa aja boleh menukari dan tanpa batas, unlimited. Nah, tanpa batas, unlimited. Arduhas samawati wal ard, saking luasnya surga tuh nang kayak langit dan bumi nih. Ya kan, nang kayak langit dan bumi. Nah, jadi jangan khawatir kehibakan, jangan. Yang penting banyak hibah amal aja lagi. Mun pian banyak beramal, banyak beribadah masuk surga. Tapi mun kada ada amal ibadah yang dilakukan, kayak mana masuk surga? Nah, biar kayak aja luasnya. Luas mana surga tuh? Arduhas samawati wal ard. Ujar Allah Subhanahu wa taala, kayak langit dan bumi. Seluas itu surga tuh. Nah, tapi Bang, uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Nah, yang bertakwa, yang wajib dilakukan, yang haram ditinggalkan. Nah, ini masuk syarat masuk surga nih. Uiddat lil muttaqin. Perintah Allah dijalankan, yang dilarang ditinggalkan. Nah, itu syarat orang masuk ke dalam surga. Nah, kemudian alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra. Nah, orang yang masuk surga itu selain orang yang bertakwa, dipertegas lagi oleh Allah. Siapa yang bisa masuk ke dalam surga? Mereka yang menginfakkan harta mereka. Wah. Ya kah? Alladzi yunfiquna fis syarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, ya dalam keadaan senang ataupun susah. Nah, ini ada orang itu bilangnya nyaman hanya bersedekah, atau kayak ini ada juga orang itu bersedekah menunggu nyaman. Kayak aja bilangnya kau sugih hanya kau bersedekah. Bagus Jepang niat orang tuh lah. Cuma apa ngarannya bersedekah itu jangan menunggu nyaman, jangan. Jangan menunggu nyaman. Bersedekah itu bahkan itu disebutkan oleh ulama-ulama kita sesuatu yang disesali oleh orang-orang yang sudah mati adalah tidak banyak sedekah yang diinfakkan. Nah, bagawi ya kah? Ada yang ke kantor, ada yang memasar, ada yang bagawi badagang, ada yang bakabon dan yang lain-lainnya nih. Nah, mereka hidup di dunia mengumpulkan harta, tapi mereka tidak banyak untuk menginfakkan atau menyedekahkan harta mereka. Itu sesuatu yang sangat-sangat disesali oleh orang-orang yang ada dalam kubur. Nah, jadi begawi itu baguslah. Kalau begawi kita niatnya untuk bersedekah. Aku begawi supaya kau bersedekah, supaya kau naik haji, supaya kau ke Baitullah, ke Makkah, ke Madinah, supaya membuka pesantren, supaya membuka majelis, supaya membangun masjid, supaya membantu fakir miskin, supaya menyantuni anak yatim piatu. Oh, ini bagus. Ya kah bagus. Nah, jadi alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra. Mereka berinfak
mereka yang berinfak fi syarra'i wa dharra, dalam keadaan as-sarra lah senang ada, wa dharra dan dalam keadaan susah. Nah, berinfak tuh. Jadi berinfak itu bagus lah, berinfak tuh, bersedekah itu bagus. Bahkanlah ulama dalam sebuah kitab disebutkan keutamaan serta keistimewaan orang yang bersedekah. Orang bersedekah, keistimewaan keutamaan orang yang bersedekah lah. Itu disebutkan bahwasanya tatkala kita bersedekah lah, itu seolah-olah harta yang kita sedekahkan berucap 3 hal. Cuma kita ini kan mendengar lah, jakanya mendengar harta yang pian buat kecelengan tah, seolah-olah bakuriak bahasa kita Banjarnya itu ya Allah. Yang pertama ujar sedekah nih lah, ujar harta yang kita infakkan nih. Dulunya aku sedikit, sekarang menjadi banyak. Nah kayak 2000 tah, sedikit ke banyak kah? Dikit. 2000 mencocok pentol 2 kali 2 biji habis, kada kanyang masih ya. Mau 30.000 20.000 atau 20.000 ya Allah lah, mencocok pentol kanyang juga 2.000 dikit ya Allah. Nah itu sedikit ya, ajar sedekah duit yang pian pian buat dalam celengan 2.000. Qad kuntu qalilah fasirtu katsirah, dulunya aku dikit ya. Dulunya aku dikit, tapi sekarang menjadi banyak setelah diinfakkan menjadi banyak karena 2.000 ya dikit di mata kita, tapi menurut Allah Ta'ala banyak itu. Tatkala kita bersedekah itulah 70 ikatan syaitan terlepas. Nah jadi orang bersedekah tuh banyak godaannya. Ketika kita gunakan harta kita untuk di jalan Allah, sedekah tuh luas manglah. Pian ke masjid ya Allah, ya amunnya berjalan kan kada terpakai yang Allah duit. Berkendaraan nah terpakai duit tak. Kadang ya Allah ziarah seumpamanya. Nah itu termasuk sedekah juga ya, bersedekah menggunakan harta di jalan Allah. Nah itu berat tak? Berat. Tatkala kita infakkan harta kita di jalan Allah, itu 70 ikatan syaitan terlepas. Jadi syaitan tuh macam-macam menggoda agar kita itu tidak bersedekah, tidak menggunakan atau tidak menginfakkan harta kita di jalan Allah, macam-macam sampai 70 godaannya. Yang takut miskin tuh pasti sudah ya kah, bapak balapa-lapa cari duit pacang diberikan ke orang, itu pasti ada tak? Mana segan makan, mana segan tabungan, itu pasti sudah. Pokoknya ada 70 ikatan syaitan macam-macam tak. Tapi tatkala kita infakkan tuh harta ke jalan Allah lah, talapas beratan 70 ikatan itu. Nah berhasil kita bersedekah atau menggunakan atau menginfakkan harta kita ke jalan Allah, 3 harta tersebut berucap. Yang pertama guntu qalilah fasirtu katsirah, dulunya aku sedikit sekarang menjadi banyak. Harga ya duit 2000-an dah pian sedekahkan sedikit sebujurnya, tapi di pandangan Allah Subhanahu wa taala kada sedikit, kada itu banyak, itu banyak ya kah. Qad kuntu qalilah fasirtu katsirah, dulunya aku sedikit sekarang menjadi banyak. Qad kuntu faniyah fasirtu bagiyah, yang kedua dulunya aku habis sirna. Iyalah, harta yang kita miliki nih akan habis. Ya, ujar ulama lah, harta itu mau kada kita yang ditinggalkan, kita yang meninggalkan. Kita yang ditinggalkan maksudnya apa ya? Ya ditinggalnya, entah itu habis berobat, habis gara-gara kamalingan atau musibah apa misalnya, atau ditinggalkan. Atau kita yang meninggalkan. Apa maksudnya? Mati. Kita meninggalkan, meninggal dunia artinya ditinggal doh. Habis dari lagi tuh saldo, ada terpakai lagi yang di saldo tuh meninggal ya Allah. Jadi kita tuh entah ditinggalkan atau meninggalkan. Nah, jadi tatkala kita infakkan tuh lah,
Ujar harta itu dulunya aku akan habis, sirna hilang dulunya. Aku akan habis, sirna dan hilang. Tapi setelah engkau infakkan, aku menjadi abadi. Sedekah itu akan menjadi abadi, ya kah? Jadi harta kita yang sesungguhnya itu apa yang kita infakkan, bukan apa yang kita simpan. Harta kita yang sesungguhnya itu bukan berapa yang kita simpan, tapi berapa yang kita infakkan, kita sedekahkan. Itu harta kita yang sesungguhnya. Nah, 2. Yang ketiga, qad kunta tahfaduni fasirtu ahfaduk. Dulunya engkau yang menjaga aku. Iyalah, harta itu kita yang jaga lah. Ada mungkin pian bisi harta kada dijaga, pian amankan, ya kah? Sakira kada hilang. Pian amankan sekira kada dicuntan. Pian amankan sekira kada diambil orang. Iyalah, kita jaga tuh. Ada mungkin pian beberang aja mandak tak. Nah, qad kunta tahfaduni, dulunya engkau yang menjaga aku nih. Fasirtu ahfaduk. Nah, sekarang setelah engkau infakkan, aku yang menjagamu. Ya kan, di dalam riwayat sedekah tuh yang menyelamatkan kita di akhirat kaina. Nah, marabbuka ajar, sedekah yang menjawab. Nah, jadi untung yang kau coba sedekah itu ya Allah. Nah, salah satu penyelamat kita di dalam kubur sedekah. Salah satu yang menyelamatkan kita di dalam kubur sedekah. Dan perkara yang disesali oleh orang-orang yang ada di dalam kubur yang sudah mati, nah, kada banyak bersedekah. Nah, jadi tatkala kita bersedekah, seolah-olah tuh sedekah berucap, dulunya engkau yang menjaga aku. Nah, sekarang aku yang menjagamu, dijaga oleh sedekah. Nah, 3 itulah, tatkala kita berinfak, kita gunakan harta kita di jalan Allah atau kita bersedekah, seolah-olah harta kita itu berucap dengan 3 ucapan. Dulunya aku sedikit, sekarang menjadi banyak. 1. Kemudian dulunya aku akan sirna habis, sekarang aku menjadi abadi. Yang ketiga, dulunya engkau yang menjaga aku, sekarang aku yang menjaga engkau. Nah, sedekahlah bagus. Ada pian di Hadramaut namanya Habib Umar bin Segab As-Segab. Umar bin Segab As-Segab. Sidin ini setiap hari mengeluarkan sedekah. Sebelum matahari terbit harus ada sedekah dikeluarkan. Itu amalan Sidin. Jadi matahari ini belum timbul. Ini sudah timbul, hanya aja timbul. Berbunyi tadi timbul. Nah, Habib Umar bin Segab As-Segab nih, sebelum matahari timbul, matahari terbit, sudah ada sedekah yang beliau keluarkan, dan itu terjadi setiap hari. Sehingga ada orang yang menghabarkan lawan beliau. Habib Umar bin Segab As-Segab, anak pian mendapatkan musibah, batisnya patah, inkasarat, patah batisnya. Lalu jar Habib Umar bin Segab As-Segab, kada mungkin. Ya, kada mungkin. Kemudian datang orang kedua, orang ketiga menghabarkan. Saat itu beliau ada di masjid. Beliau sebelum adzan subuh sudah di masjid beliau. Sampai matahari terbit, sampai waktu duha hanya beliau pulang ke rumahnya. Sampai orang-orang 1, 2, 3 banyak, ya kah, kada kehitungan yang menghabarkan kepada beliau, Habib, bahwasanya anakmu mendapatkan musibah, itu batisnya patah. Nah, kemudian lalu beliau penasaran, pulang ke rumahnya, kemudian bertanya, ternyata betul bahwasanya anaknya dapat musibah, kakinya patah. Kemudian beliau mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, biasanya sedekah yang kita bagikan sebelum sholat, sebelum matahari terbit, itu biasanya beliau itu membungkusi gandum, karena di sana itu kan makanannya gandum lah, gandum. Kalau kita di sini baras lah, anggap ya Allah lah. Sedekah yang kita bungkusi itu sudah dibagi belum hari ini? Oh, ternyata belum dibagi. Kata Habib Umar bin Segab As-Segab, gara-gara itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala musibah kepada kita. Itu bala musibah, kata Habib Umar bin Segab As-Segab,
itu sudah lawas mengintai rumah kita, keluarga kita nih. Bila aku nih hendak masuk turun ke keluarga ini, ada turun-turun ditepis oleh sedekah. Nah, karena kita hari ini kada bersedekah, lalu sedekah, maka kada ada perisai penghalang bagi keluarga kita sehingga kita mendapatkan musibah. Nah, ya itu deh. Tatkala kita bersedekah itu, sedekah itu akan menjaga kita. Akan menjaga kita. Ada pian di zamannya Nabi Sulaiman. Di zamannya Nabi Sulaiman, malaikat Azrail menghabarkan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, itu ada di kampung ikam seorang pemuda, orangnya anu aja 5 hari lagi mati. Nya Nabi bang lamun kita kan kada kawa berinteraksi dengan malaikat ya. Jadi Nabi Sulaiman dapat kabar seperti itu. Oh, jara malaikat Azrail yang penyabut nyawa tah. Malaikat Azrail. Pinan dua ya dulu sebelum bertamu. Jadi Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman dapat kabar dari malaikat Azrail. Nah, bahwasanya di kampungnya tuh ada seorang pemuda setelah 5 hari meninggal dunia. Lalu Nabi Sulaiman mengintai ya. Di hari kelima ternyata pemuda ini kada mati. Kada. Jadi Nabi Sulaiman bakar rambut nah malaikat Azrail ini, maka malaikat kada bisa bakar rambut. Yang bisa bakar rambut itu manusia. Malaikat tidak bisa bakar rambut. Ya kan? Yang bisa bakar rambut itu manusia. Manusia itu bisa bakar rambut, ya lah. Apalagi habar-habar, al-khabar imma shadiq wa imma kadzib. Habar itu bisa karamput isinya, bisa bujur. Makanya kita dilarang oleh Nabi Muhammad ya kan, kita membenarkan apalagi kita mengkhabarkan dengan apa yang kita dengar. Nah, jadi kita lah oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilarang ya kan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapat dari berita lah, nah itu kita kabarkan, jangan, harus disensor. Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dikatakan atau dicap sebagai pendusta setiap kali dia mendengarkan kabar nih lah, kemudian dia sampaikan ke orang lain, itu pendusta. Ajar Nabi Sulaiman 5 hari dah kada mati-mati aja lagi, maka ajar malaikat Azrail itu akan mati setelah 5 hari. 5 hari, hari ke-5 kada mati-mati aja lagi. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8 sampai 5 bulan kada mati-mati lagi. Nah, ajar Nabi Sulaiman nih jauh ban offsetnya. Jakanya ya kalau hari ke-5 kada mati, hari ke-6 nah ibaratnya kan kada jauh atau karamputnya teh. Nenek dari bapak dah 5 hari, 5 bulan lah hanya mati. 5 bulan hanya mati. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat Azrail, wahai malaikat Israel, nah yang ikam padahakan ini seorang pemuda mati setelah 5 hari, ternyata bukan 5 hari tapi 5 bulan baru mati. Nah ini yang salah siapa? Ikam kah bakar rambut atau aku kah salah pendengar? Modelnya adalah kayak itu tak? Ikam kah yang bakar rambut, wahai malaikat Azrail, aku kah yang salah pendengar? Lalu ujar malaikat Azrail, bujur aja yang mendengar. Ketahuilah wahai Nabi Sulaiman, di hari ke-5 itu sebujurnya aku datang untuk mencabut nyawanya. Sekalinya apa? Sekalinya ini bersedekah. Sekalinya si miskin yang duit yang dibarinya duit nih berdoa sekalinya, mudahan umur pian panjang. Mudahan umur pian panjang. Nah, ngaran orang nih apa ngarannya, orang nih perlu lah, orang miskin nih kan perlu diberi duit himungannya. Waktu himung-himungnya itu ya Allah panjangkan umurnya, lalu dipanjangkan sampai 5 bulan.
Padahal itu anak pencabut sudah. Jadi kamu tuh bujur aja Nabi Sulaiman. Bujur aja. Cuma gara-gara sedekah umurnya panjang, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 bulan. Nah, dalam riwayat lah si yang pemuda tadi bersedekah 5 dirham. Ya kah? 5 dirham. Jadi sesuai dengan jumlah yang ia bersedekah, sedirhamnya itu sebulan mungkin lah 5 dirham 5 bulan. Nah, itu juga ya kalau pian bersedekah hendak berapa tahun dipanjangkan umur niat ya kalau lah. 100 tahun misalnya, mah banyak banget tuh. Cobaan 100 juta bersedekah. Mun 100 tahun 100.000 bilang anu bana liwar lah, asam murah benar itu nah. 100 tahun anu ulun guru aja bersedekah 100.000 minta panjangkan umur 100 tahun. Mai bakaca ya lah. Asusupan nailon Allah taala. 100 tahun 100.000 aja. Jangannya 100 juta. Nah, mantap tuh. Itu kan sedikit masih. Ini ibadah itu tergantung tergantung orang-orangnya ya Allah. Nabi Muhammad ya Allah mengatakan macam-macam tuh. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, ibadah yang paling afdol itu apa? Macam-macam. Yang ada penyambayang sinin jawab, sembahyang di awal waktu aja seden. Ya kah? Ada juga orang berduit. Ya kah? Orang berduit datang kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ibadah yang paling afdol itu apa? Bersedekah banyaki aja seden. Nah, orang yang pengoler baca Quran, ada yang bertakwa Rasulullah, wahai Rasulullah, ibadah yang paling afdol itu apa? Ibadah itu kan banyak ibadah itu. Jadi apa? Afdalu ibadah ummati tilawatul Quran, baca Quran jadi. Jadi ibadah itu bergiring masing-masing. Semakin berat ibadah yang kita lakukan, itu yang paling ganal pahalanya. Nah, ulun gurai berat pang ya sembahyang gia mulai. Berarti ibadah yang paling ganal dah. Ya kan? Nah, kayak bersedekah ya Allah lah. Bagi orang yang mempunyai duit ya biasa sedekah tak. Ya kan? Tapi mun urang kadada duitnya, apalagi beratnya 100.000 sehari. Gaji lah bersedekah 50.000, artinya separuh daripada hartanya tadi diinfakkan. Tapi mun penghasilan ya kan? Penghasilan ibaratnya sehari misalnya 1 juta. 50.000 gitu ada harganya. Ada nilainya, apalagi 10 juta sehari. Mantap banget ya Allah. 10 juta sehari. 50.000 dikeluarkan kan ada berasa gitu. Ada berasa. Tapi mau 100.000 sehari, 50.000 kita infakkan, wah itu berasa banget. Nah, kayak itu ya Allah. Jadi ibadah itu bagiring yang mana yang paling berat kita lakukan, itu yang paling genal pahalanya ya Allah. Nah, nah jadi alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra, mereka yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah fi sarra'i wa dharra, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Nyamannya bersedekah, susahnya bersedekah. Nah, ini sifat-sifat orang yang masuk ke dalam surga. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, hendaklah kalian bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah, wa jannatin, juga hendaklah kalian bersegera untuk mendapatkan surga. Surga itu arduhas samawati wal ard, luasnya seperti langit dan bumi. Artinya jangan takut overload lah. Surga itu luas, seatnya banyak tanpa batas. Uiddat lil muttaqin, tapi surga itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa aja. Alladzina yunfiquna fi syarra'i wa dharra, juga mereka yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nah, ini bagus nih. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang lah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafun salih bi sirri nabi wa ali nabi suratil Fatihah.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Isyraq.